Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persyaratan wudu ya. Seperti dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah bahwa syarat wudu itu ada 10 ya. Namun sebelumnya perlu Anda bedakan bahwa syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum, pada saat, dan hingga akhir wudu itu harus ada ya. Sementara rukun itu sesuatu yang ada pada wudu itu sendiri ya, dan tidak terus menerus melakukan rukun ya, pasti beralih dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Nah, kalau syarat itu sesuatu yang harus ada sejak awal wudu ya hingga akhir wudu itu harus ada. Disebutkan bahwa yang pertama al-Islam, syarat wudu yang pertama adalah beragama Islam. Artinya tidak sah ya orang yang muslim menunaikan wudu ya, sebab wudu termasuk ibadah badaniyah. Wa tamyiz yang kedua harus tamyiz ya, berakal sehat. Artinya tidak sah wudu dari anak kecil yang belum tamyiz, belum mengerti apa-apa ya. Atau dari orang yang tunagrahita, wudu tidak sah ya, karena dia tidak berakal sehat. Yang ketiga, an-naqu anil haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Ini syarat untuk perempuan. Untuk perempuan kita tahu bahwa haid itu sendiri darah yang keluar dari rahim perempuan rutin setiap bulan ya. Sementara nifas adalah darah yang keluar dari perempuan dan itu biasanya setelah melahirkan. Nah, perempuan yang sedang haid atau sedang nifas maka tidak sah kalau dia menunaikan wudu. Wa mayyamna'u usulal ma'i ilal basyarah, juga harus bersih dari sesuatu yang menghalangi datangnya air ya, pada kulit ya, apapun itu ya. Bisa berupa cat, bisa minyak ya, bisa getah, bisa tinta ya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air pada kulit. Nah, pada saat wudu itu hal-hal yang semua itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Wala yakuna alal udwi mayughayyirul ma'a, juga pada saat wudu tidak boleh ada sesuatu yang mengubah air. Jadi pada saat wudu tidak boleh sesuatu yang dapat mengubah warna air setelah digunakan. Artinya mengindikasikan bahwa ketika air wudu berubah, nanti ada sesuatu atau masih ada kotoran ya, pada anggota wudu yang kita basuh. Nah, artinya wudu itu harus terpisah dengan membersihkan anggota wudu itu sendiri ya. Jadi dipastikan bahwa anggota wudu ya, pada saat wudu anggota wudu itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah semuanya bersih, tidak ada sesuatu yang menghalangi datangnya air pada kulit, tidak boleh ada tidak ada sesuatu yang mengubah air wudu nanti setelah digunakan, barulah kita menunaikan wudu. Wal ilmu bi fardiyatihi, juga harus mengetahui kefarduan wudu ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 6 rukun wudu. Yang pertama niat membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian mengusap rambut, kemudian membasuh kaki dan tertib ya. Semua siapapun yang menunaikan wudu disyaratkan harus mengetahui yang 6 rukun itu. Dan juga tidak boleh meyakini sesuatu yang fardu sebagai sesuatu yang sunnah ya. Jangan meyakini yang 6 tadi sebagai sesuatu yang sunnah, atau salah satu yang 6 tadi diyakini sebagai perkara sunnah ya. Berikutnya wal ma'at tahur, menggunakan air yang bersih ya. Sebab air itu ada yang bersih atau suci, kemudian mensucikan, ada yang suci tetapi tidak mensucikan. Contoh yang
suci tidak mensucikan ya. Air teh ya, misalnya ya suci ya. Air gula itu air suci ya, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Waduhul waqti wal mualat daimil hadas, dan dua persyaratan terakhir ini dikhususkan untuk orang yang sudah uzur, sudah berpenyakit ya, misalkan keluar hadas terus ya, keluar air seni terus misalkan, kalau setiap saat ya, sehingga wudunya pun ada syaratnya, ada tambahan ya. Jadi harus masuk waktu ya, begitu masuk waktu sholat, setelah sholat langsung wudu, kemudian setelah wudu langsung sholat ya, tidak boleh ada jeda bagi orang yang daimul hadas atau selalu berhadas ya. Demikian 10 persyaratan wudu yang saya kutip dari kitab Sunnatun Najah, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.